Baik, dari Padang, Sumatera Barat, kita akan kembali lagi ke Jakarta. Karena sudah ada salah satu teman kita dari kanal bisnis dari liputan6.com. Kita akan ngobrolin tentang smelter di Gresik. Nah, kalau mungkin kemarin sempat tahu Presiden Jokowi meresmikan smelter yang ada di Gresik, mungkin udah pada tahu juga beritanya. Tapi buat yang belum tahu, kita lihat VT berikut ini. Sangat besar. Masuk dalam kategori 7 negara yang memiliki cadangan tembaga terbesar di dunia. Potensi yang sangat besar ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya, sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, dengan menciptakan nilai tambah yang setinggi-tingginya bagi ekonomi kita. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, hari ini saya nyatakan dimulai groundbreaking pembangunan smelter PT Freeport Indonesia di kawasan KEK Gresik, Provinsi Jawa Timur. Ya, itu tadi bagaimana rekaman dari prosesi groundbreaking pembangunan smelter Freeport di Gresik, Jawa Timur yang diresmikan oleh Presiden Jokowi, groundbreakingnya, dan sampai saat ini memang masih dalam proses pembangunan. Smelter ini cukup spesial kalau menurut Presiden Jokowi karena menjadi salah satu yang terbesar di dunia dan punya potensi besar juga untuk mendatangkan devisa bagi Indonesia. Nah, untuk mengetahui seperti apa masa depan dari smelter ini, lalu apa aja keuntungan yang bisa kita dapat sebagai bangsa Indonesia dari pembangunan smelter ini, sudah ada reporter bisnis liputan6.com, Maul. Selamat siang, Maul. Halo Isto, siang. Maul, boleh diceritain nggak sebetulnya awal inisiasi pembangunan smelter ini tuh seperti apa, dan kemudian sampai groundbreaking itu prosesnya seperti apa, Maul? Oke, jadi sebenarnya untuk smelter Freeport yang ada di KEK Gresik ini awalnya itu Freeport sudah mendapatkan izin usaha pertambangan khusus. Itu kemudian dia menandatangani kontrak dengan Chiyoda, itu perusahaan asal Jepang. Dan kemudian targetnya ini untuk pembangunan ini sebenarnya sebelum di groundbreaking itu pembangunan dimulai, dan targetnya itu selesai dari pembangunan smelter ini pada 2023 nanti. Nah, untuk smelter itu sendiri kan Jokowi tadi sempat menjanjikan ya smelter ini akan menjadi smelter dengan desain single line terbesar di dunia. Nah, soalnya Jokowi juga memproyeksikan sih Indonesia ini kalau menurut dia merupakan salah satu dari 7 negara dengan potensi tembaga terbesar di dunia. Nah, makanya itu dia kemudian ingin menyuruh Freeport yang sudah dikuasai oleh negara 51% sahamnya untuk menggali potensi itu, salah satunya di Gresik ini sih. Yang mana itu secara hitungan nilai dia memiliki 1,7 juta ton konsentrat, dan kemudian produksinya itu kemudian bisa mencapai 600.000 tembaga per tahun. Yang mana itu kalau misalkan dari nilai investasinya kan 42 triliun rupiah, dengan adanya hasil produksi dari tembaga itu sendiri yang 600.000, itu proyeksinya sih bisa mencapai revenue sampai 76 triliun rupiah. Jadi bakal balik modal lagi lah gitu. Baik. Cuma sih ada kemudian lembaga logam berharga lain kayak misalkan emas. Erick Thohir itu nyebutin kalau misalkan di smelter Gresik dia bisa menghasilkan sampai 35 ton emas yang nilai transaksinya bisa mencapai 30 triliun per tahun. Oke. Jadi kalau secara hitung-hitungan nih dari angka-angka yang disebutin Maul tadi, sebetulnya itu besar banget ya keuntungan yang bisa didapatkan oleh Indonesia melalui smelter ini gitu. Nah, tapi apakah memang dari hitung-hitungan tersebut itu cukup realistis untuk dicapai? Nah, kalau untuk soal realistis seperti ini sih belum tahu, ini hanya proyeksi dari pemerintah saja. Tapi dari segi pembangunannya sendiri ini pun gak cuma nilai keuntungan rupiah aja tadi, tapi dari pembangunan smelter ini Jokowi pun bilang akan menarik sampai 40.000 tenaga kerja yang ada di Jawa Timur. Itu untuk pembangunan smelternya aja. Nah, kalau untuk realistis apakah enggak,
ini sempat mendapatkan kritikan juga sih dari Faisal Basri kemarin. Dia sempat bilang kan, ya ngikutin kayak kata Jokowi, smelter ini ntar akan jadi yang terbesar dunia dengan berbagai infrastruktur. Tapi Faisal Basri bilang, ya so what? Ya karena aku juga sebelumnya kan pernah bilang kalau Indonesia itu untuk nilai ekspor besi dan bajanya itu bisa naik sampai 95%. Tapi kemudian yang dikritik oleh Faisal Basri itu bukan hanya sekedar angka pencapaian aja, tapi manfaat untuk rakyatnya apa? Karena menurut dia pun dari ekspor besi dan baja itu secara nilai itu ada bahkan ekspor besi atau baja yang tidak memiliki nilai sama sekali. Jadi ibarat kata untuk apa kalau tidak memberikan kemaslahatan banyak untuk rakyat lah gitu. Iya, artinya memang mungkin yang ingin coba disampaikan Faisal Basri adalah jangan sampai nilai proyek yang besar ini kemudian bukan hanya tidak balik modal, tapi nggak ada manfaatnya untuk rakyat, terutama yang ada di sekitar KEK Gresik. Kira-kira gitu kali ya, Ul? Iya, betul banget. Karena secara hitung-hitungan yang sekarang ini kan masih sekedar angka proyeksi aja, tapi untuk ya butuh semacam kayak realisasi yang pasti aja sih. Baik. Maul, terakhir, salah satu yang disampaikan Presiden Jokowi juga saat groundbreaking kemarin adalah adanya harapan untuk mendatangkan potensi investasi industri lain, terutama untuk ke KEK Gresik. Jadi dengan adanya smelter ini diharapkan investasi-investasi luar ke KEK Gresik ini bisa masuk juga. Ini udah ada proyeksinya juga belum, Ul? Kira-kira investor dari mana aja gitu mungkin? Nah, kalau untuk investasi sendiri dari proyek smelter Gresik ini 42 triliun kan, itu seluruhnya berasal dari Freeport Indonesia aja sih. Untuk proyek depannya ya, tapi ya Jokowi atau Kementerian Investasi BKPM ya sempat memproyeksikan dengan adanya pembangunan proyek besar seperti ini dapat menimbulkan multiplier effect juga, yang mana bakal ada industri turunan di sekitarnya. Nah, kalau Jokowi persepsikannya kayak gini sih, ya kalau misalkan kita kan ada dari smelter Gresik ini bisa menghasilkan 600.000 tembaga per tahun. Ya kan, ya kalau misalkan 600.000 ton tembaga aja, itu berarti kalau misalkan satu truk itu cuma bisa ngangkut 3 ton tembaga. Berarti nanti bakal ada sekitar 600.000 sampai 600.000 truk lah yang bakal berjejer di sekitaran di sekitaran Gresik. Nah, itu jadi semacam kayak mengungkit bahwa ini daerah ini memiliki nilai potensi perekonomian tinggi sehingga bisa memicu investasi dari luar atau dari dalam negeri lah gitu. Baik, kita tunggu realisasinya di tahun 2023 nanti ya, sesuai dengan target penyelesaian pembangunan, dan kemudian apa nih kira-kira yang bisa dilakukan oleh bangsa Indonesia dari smelter Freeport yang dibangun di kawasan ekonomi khusus Gresik, Jawa Timur. Maul, terima kasih banyak. Salam untuk teman-teman bisnis. Ya, makasih, Sto.